warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 8 dan yang akan dipelajari yaitu tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Sebelum menyimak materi pembelajaran, terima kasih untuk yang like dan subscribe. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang akan dipelajari yaitu tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Coba amati gambar peta di bawah. Bandingkan luas negara Indonesia dan wilayah negara Belanda. Ini adalah wilayah negara Belanda. Ini adalah wilayah bagian dari negara Indonesia, yaitu wilayah Jawa Timur. Jadi kalau dilihat, ternyata Indonesia jauh berkali-kali lipatnya kalau dibanding dengan wilayah negara Belanda. Pada masa itu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda, namun tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Bagaimanakah reaksi masyarakat Indonesia? Tentu saja melawan. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, perlawanan dari Sultan Bahabula yang mengusir bangsa Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang Barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utama adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Tahun 1570, bertempat di Benteng, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Pada saat itu, Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia merasa bahwa perdamaian jauh lebih baik. Namun pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Babula, putra Sultan Hairun, melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan.
Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timor Timur atau Timor Leste dan melakukan kolonisasi di tempat itu. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kisaran tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit, dan wilayahnya telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin terkenal dengan sebutan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa dari Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Bone berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya tanggal 18 November 1667. Isi dari perjanjian Bongaya yang dilakukan antara Sultan Hasanuddin dan VOC yaitu Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Serangan Mataram terhadap VOC. Perhatikan gambar di atas. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Ini adalah letak atau wilayah Kerajaan Mataram. Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng, gudang, loji untuk kantor dagang di Jepara tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk Kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Peristiwa tersebut mempengaruhi perselisihan antara Mataram dan Belanda.
Serangan pertama pasukan Mataram tahun 1628 dipimpin Temenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Temanggung Suruh Agul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upasanta. Serangan pertama dan kedua dari kerajaan Mataram sama mengalami kegagalan karena faktor kelemahan dalam bidang persenjataan dan lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Tanggal 31 Desember 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Pada tanggal itu VOC dibubarkan, kemudian Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perhatikan gambar Masjid Agung di Aceh. Masjid Aceh merupakan masjid bersejarah terkait dengan perjuangan masyarakat Aceh. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Nah, Patimura ini memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vanderbilt. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Perhatikan gambar benteng Fort de Kock di atas. Benteng tersebut merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda sedang menghadapi perlawanan perang dengan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Belanda bersiasat untuk berdamai dengan kaum Padri. Setelah berhasil memadamkan perlawanan Diponegoro, Belanda melakukan penyerangan kembali terhadap kedudukan Padri.
Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan Padri, serta mendapat dukungan dari Aceh, maka Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel akhirnya. Benteng Fort de Kock, benteng Fort van der Kaven merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan syarat-syarat tersebut, Belanda akhirnya menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga beliau wafat pada tahun 1864. Perang Aceh. Coba perhatikan pohon kohler di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Nah, ini adalah pohon kohler atau dinamai pohon kohler. Pohon itu berasal dari nama Jenderal Kohler yang terbunuh pada saat peristiwa pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Siasat perang yang dipakai oleh Belanda pada saat itu yaitu konsentrasi stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tetapi tidak berhasil, sehingga memakan korban yang besar dan keuangan terus berkurang. Belanda mengutus Dr. Snauffenbroeks dengan nama samaran Abdul Ghaffar untuk mencari rekomendasi cara-cara mengalahkan rakyat Aceh yang tidak mungkin dilawan dengan kekerasan. Akhirnya Belanda membuat taktik yang paling mujarab, yaitu dengan mengadu domba antara golongan bangsawan dan kaum ulama yang menjadikan kedudukan kepada kaum ulama yang bersedia damai. Tokoh perlawanan Aceh yaitu Teku Umar, Panglima Polem, Cut Nyadin, dan Cut Mutia. Perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12 yang dinamakan dengan Perang Batak, berlangsung selama kurang lebih 29 tahun. Perlawanan ini dibantu oleh kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, yang ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Perang Banjar. Perlawanan Perang Banjar dipimpin oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat yang dilatar belakangi oleh ikut campur tangannya Belanda dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak bagi penguasa daerah tersebut. Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda, dan Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda
untuk mengembalikan kedua kapalnya. Tahun 1846, Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, kemudian merebut benteng Jagaraga. Menyusul dua kerajaan Bali yang dikuasai Belanda, yaitu Kerajaan Gianyar dan Kelungkung. Akhirnya, seluruh kerajaan di Bali dikuasai oleh Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Oke, selesai sudah pembelajaran tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.